Selamat sore. Sore, Miss. Oke, thank you responnya. Hari ini kita lanjut ya ke materi yang terakhir, materi terakhir sebelum UKS. Materinya mengenai financial leverage and financial forecasting and planning. Sebentar ya, saya buka materinya. Oke, ini materinya hari ini ya mengenai financial forecasting and planning. Materi ini ya. Oke, materi ini sebentar ya. Oke, jadi materi ini membahas mengenai sebuah bisnis, sebuah usaha, sebuah perusahaan itu perlu untuk meningkatkan penjualannya, ya, meramalkan penjualannya itu akan meningkat. Kalau misalnya kalian punya online shop pun, itu kan pasti punya ya historis penjualannya akan berapa. By the way, ini kan pertemuan terakhir, boleh ya kalau yang mau open camp. Nah, kalian pasti punya historinya penjualannya akan berapa, penjualannya berapa yang dicapai di periode-periode sebelumnya, baik itu bulanan, harian, dan sebagainya. Nah, kemudian dari data historis tersebut itu bisa digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan di bulan-bulan berikutnya atau di periode-periode berikutnya itu mau dapat penjualannya berapa banyak. Ya, nah sehingga untuk melakukan peramalan ini kita perlu melakukan pengumpulan data penjualan yang historis yang lampau, yang mana kita sebut dengan yang namanya tren penjualan di masa lalu. Ya, nah tren penjualan di masa lalu ini akan kita ramalkan, kita analisis untuk menentukan penjualan di masa mendatangnya berapa. Langkah untuk meramalkannya itu ada di mata kuliah penganggaran perusahaan. Ya, nanti akan kalian pelajari di semester 5 ya kalau nggak salah ya. Nah, untuk setelah diramalkan ini, berikutnya kita jadi tahu kan ya, oh ternyata bulan depan harusnya penjualannya sekian. 2 bulan lagi sekian. Untuk apa sih Miss kita tahu perkiraan penjualan tahun depan? Untuk kita punya dasar. Jadi misalnya, oh bulan depan penjualannya harus meningkat 20%. Gak bisa hanya sampai di situ aja. Kita harus mikirin, kalau penjualannya meningkat 20%, apa yang harus disiapkan oleh perusahaan? Apakah ada mesin yang ditambahkan? Apakah ada bahan baku yang harus ditambah? Dan sebagainya. Ya, sehingga proses peramalan penjualan ini ada materinya tersendiri, ya, bagaimana menghitung peramalan penjualan dan apa dampaknya, bukan hanya sampai meramalkan penjualan. Tadi saya bilang,
Penjualan ini bisa diramalkan dengan melakukan analisis dari tren penjualan atau dari histori penjualan yang sudah di masa lalu. Selain itu, bisa juga dilihat dari hal-hal eksternal. Nah, hal eksternal ini adalah peristiwa-peristiwa yang diantisipasi memungkinkan mempengaruhi tren penjualan. Contohnya apa? Kayak pandemi. Mungkin di 2017, 2018 memperkirakan tahun 2020 penjualannya meningkat. Tapi dikarenakan adanya peristiwa pandemi, ternyata 2020 bagaimana kondisinya? Perekonomian menurun, penjualan menurun, daya konsumsi menurun ya. Nah, itu bisa mempengaruhi peramalan penjualan. Gitu ya. Jadi bisa dianalisis secara internal dan eksternal. Nah, di sini kita mau hitung. Kalau misalnya sudah diramalkan penjualannya, berikutnya apa yang akan terdampak. Nah, di sini setelah melakukan peramalan penjualan yang akan terdampak adalah tentunya biaya untuk aset ya. Nah, biaya ini berhubungan dengan aset. Kalau misalnya mau nambah mesin, berarti gimana? Perlu biaya tambahan, perlu biaya untuk membeli mesin. Dari mana mesinnya? Mungkin bisa dari kewajiban dari hutang atau nanti dari ekuitas ya. Nah, dalam melakukan proyeksi ini, biasanya yang paling sering dilakukan digunakan adalah metode persentase metode penjualan. Artinya, semua akun-akun yang terkena dampaknya disesuaikan dengan persentase dari perubahan penjualannya. Kalau penjualannya naik 20%, semuanya naik 20% juga. Kalau penjualan diestimasikan direncanakan naik 30%, maka akun-akun yang lainnya juga diestimasi naik 30%. Ya, nah semuanya itu apa aja, Miss? Semuanya itu adalah ya spontaneous liabilities. Spontaneous financing. Spontaneous financing ini adalah kredit perdagangan atau akun hutang yang muncul secara spontan. Artinya, hutangnya ini digunakan untuk operasional harian perusahaan. Ya, nah ini akan naik atau akan berubah sesuai dengan persentase perubahan penjualan. Selain itu ada juga discretionary financing. Ini adalah pembiayaan yang membutuhkan keputusan eksplisit. Ya, jadi tidak sespontan yang ada di spontaneous financing. Discretionary financing ini biasanya butuh keputusan dari pihak-pihak manajemen perusahaan. Ya, jadi butuh approvalnya lagi nih dari si para manajemen perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah external financing needs. Ini adalah pembiayaan yang bersumber dari eksternal. Bersumber dari eksternal ini artinya kita perlu mencari pemberi pinjaman lagi, entah itu obligasi, entah itu saham lagi, entah itu pinjam kembang dan sebagainya, ya. Nah, secara rumus berikutnya dijelaskan. Untuk menghitung discretionary financing needs ini atau DFN ini, perusahaan dapat menggunakan beberapa langkah berikut. Di sini ada 4 ya, ada 4 langkah. Yang pertama, ini silakan diikuti aja ya yang ada di modul ini. Mungkin saya agak cepat karena ini kan modulnya udah pernah dibaca ya sebelumnya karena udah saya upload. Step yang pertama, langkah yang pertama adalah current asset dibagi sales. Artinya nanti current assetnya kita lihat dari balance sheet, diambil yang current assetnya aja kemudian dibagi dengan sales. Berikutnya step kedua, mengalihkan current asset dengan sales ini dengan projected sales. Ya, projected sales ini artinya sales yang sudah diproyeksikan. Sales yang sudah diramalkan akan meningkat. Ya, ini namanya projected sales. Kemudian, di langkah yang ketiga, projected sales-nya ini dikalikan dengan net income per sales, kemudian dikalikan dengan 1 dikurang cash dividend per net income ya.
Net income per sales ini yang di tengah berarti kita ambil angka net income yang available to CS ya. Net income yang available to CS. Kemudian untuk sales kita ambil di paling atas ya. Jadi kalau kalian ingat income statement atau laporan laba rugi, ini atasnya kan sales ya. Nah, kemudian yang bawahnya ada net income. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurang cash dividends dibagi net income. Cash dividend artinya dividen yang dibagikan kepada si pemegang saham ya. Dividen itu kan biasanya persenis, betul. Nah, sekarang kita perlu yang dalam bentuk mata uang. Makanya dia di sini sebutnya cash dividend. Nah, cash dividend ini dibagi dengan net income ya. 1 dikurangi cash dividend per net income. Kemudian yang terakhir DFN. DFN ini menghitung projected total asetnya, total aset yang naik, kemudian dikurangi dengan projected total liabilities dan projected owners equity. Nanti kita bahas di contoh soal ya. Nah, berikutnya ada juga yang disebut dengan AFN atau additional funds needed. Ini diartikan sebagai tambahan dana yang dibutuhkan. AFN ini dapat dihitung dengan cara predicted change in total asset, jadi perubahan. Ya, di sini lebih kepada perubahannya. Prediksi perubahan total aset dikurangi dengan prediksi perubahan liabilities yang spontan, kewajiban yang spontan, dikurangi dengan prediksi perubahan return earning. Return earning apa Miss? Return earning itu berarti laba ditahannya. Ya. Nah, untuk perubahan dari total aset sendiri bisa dirumuskan seperti yang ada di screen. Di kurung siku yang pertama, kalian boleh cek masing-masing kurung siku itu adalah turunan dari rumusnya. Ya, jadi yang di kotak pertama itu diturunkan menjadi rumus di kotak yang kedua. TA dibagi TR1 dikali delta TR. TA itu adalah total aset. Ya, kemudian dibagi dengan TR1. TR1-nya itu adalah sales yang tahun 1 ya, atau sales yang periode pertama belum meningkat ya. Kemudian dikali delta TR. Kalau delta TR ini adalah persentase perubahan dari salesnya atau total revenue-nya, naiknya berapa ya. Kemudian ini untuk yang pertama ya, persentase atau prediksi perubahan total aset. Kemudian dikurangi dengan prediksi perubahan spontan liabilities. Nah, untuk prediksi spontan liabilities ini dihitung dengan cara lihat yang kotak siku yang kedua atau yang di tengah. CL dibagi dengan TR1 dikali delta TR. CL, di sini kenapa Miss kepakainya CL current liabilities? Karena sesuai dengan namanya, dia spontan liabilities. Ya, jadi hanya liabilities yang spontan atau liabilities yang cepat saja. Maka kita gunakan si CL-nya aja. Dibagi dengan TR1 dikali delta TR. Ya. TR1-nya masih sama dengan yang di kotak siku yang pertama, yaitu penjualan sebelum proyeksi kenaikan. Kemudian delta TR-nya berarti sama juga, yaitu selisih kenaikan total revenue atau sales-nya. Kemudian dikurangi lagi dengan prediksi return earning. Prediksi return earning ini dikalikan dengan TR2. Nah, TR2 ini apa Miss? TR2 total revenue 2, artinya total revenue atau sales yang sudah naik. Ya, jadi sudah mengalami peramalan. Sudah diprediksi akan berubah. Kemudian dikali dengan NPM. NPM ini adalah net profit margin. Net income dibagi dengan sales. Ya. Kemudian dikali dengan RR. RR ini adalah retention ratio. Artinya rasio dari retain earning. Oke, sampai sini dulu. Oh, ini ada sedikit lagi. AFN ini merupakan additional atau tambahan, sehingga hasilnya adalah selisih dari tambahan saja. Ya, kalau misalnya kalian tadi menghitung DFN, DFN itu adalah totalnya.
Ya, jadi misalnya nih, oh Miss, kalau misalnya mau naikin penjualan 20%, total asetnya dari, atau hutang ya, hutangnya dari yang berhutang 10.000 harus berhutang 15.000. DFN akan menjawab angka 15.000-nya. Ya, jadi DFN ini kebutuhan dana yang dibutuhkan ketika mau naikin penjualan tersebut adalah butuh hutang 15.000. Kalau AFN adalah additionalnya aja, tambahan. Jadi butuh hutang tambahan berapa? Jawabannya AFN sama dengan 5.000. Gitu ya. Jadi sebenarnya kondisi keuangannya sama. Hanya angkanya ini sudut pandangnya yang mana? Sudut pandang total hutangnya jadi berapa atau nambah hutangnya berapa. Gitu ya. Sampai sini dulu. Ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada yang bingung, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini ada CNY Corporation tahun 2017, dia punya balance sheet, ada current asset, ada net fixed asset, ada total 6.000. Kemudian ada account payable, accrued expense, notes payable masing-masing 1.000, notes payable-nya ini 500 ya, jadi account payable dan accrued expense 1.000, notes payable-nya 500. Sehingga current liabilities-nya 2.500. Kemudian long term debt-nya 2.000, sehingga total liabilities-nya baik yang short term atau current dan long itu adalah 4.500. Kemudian common stock-nya adalah 100, paid-in capital 200, return earning 1.200, dan common equity 1.500. Totalnya 6.000. Ya, sama seperti yang di aset ya, 6.000 juga di sini. Ini sama ini. Oke, kemudian ada informasi. Diketahui CNA Corporation berhasil melakukan penjualan sebesar $10.000 pada tahun 2017 dan kini merencanakan akan meningkatkan penjualan tahun 2018 menjadi 12.000. Ya, berarti penjualan yang tadinya 10.000 diprediksi naik 12.000. TR1-nya berapa? 10.000. TR2-nya berarti 12.000. Ya. Kemudian di sini diinformasikan cash dividennya sebesar 250, di mana common dividends equals to 50%. Jadi persentase dari dividennya itu sebesar 50% dari net income-nya. Ya, kemudian apakah CNA Corporation memerlukan tambahan dana dari perusahaan? Oke, sebelum kita jawab, saya izin 1 menit minum sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Jadi kita akan lakukan langkah yang pertama dulu. Langkah yang pertama adalah membagi si current asset dengan sales. Current assetnya berarti kita lihat yang atas, yang ini ya. Current assetnya 2.000. Kemudian dibagi dengan si salesnya. Nah, salesnya ini kita gunakan yang TR1 dulu. Jadi kondisi saat ini dulu sebelum
meningkat. Penjualannya adalah 10.000. Ya, hasilnya 20%. Kemudian langkah yang kedua, projected current asset. Projected sales-nya dikalikan dengan langkah yang pertama. Artinya, langkah yang pertama itu adalah kondisi yang belum meningkat. Langkah kedua, kondisi penjualannya sudah diproyeksikan naik. Ya, naiknya jadi berapa? Naiknya jadi 12.000 yang ini. Ya, sehingga projected sales-nya dikalikan dengan langkah yang pertama. 12.000 dikali 0,2. Hasilnya 2.400. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Lanjut lagi langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita menghitung projected additional to return earning dengan ya sales yang sudah diproyeksikan naik, kemudian dikalikan dengan net income dibagi sales. Net income-nya berapa, Miss? Kita lihat di atas. Nah, di sini kita tidak punya benar-benar dinyatakan net income sekian tuh nggak ada. Tapi kita bisa lihat di bagian keterangan di sini, ya. Nah, di sini disampaikan cash dividend 250 yang mana ini proporsinya adalah 50%. Kalau kalian ingat ya, harus ingat ya, net income itu dikurangi dengan dividen available to CS common stock, maka hasilnya akan sama dengan additional to return earning. Ya. Oke, nah ini kayak gini ya. Jadi kalau net income saya warnain dulu. Nah, kalau net income dikurangi dengan dividen itu kan sama dengan additional to return earning ya. Atasnya net income apa, Miss? Atasnya adalah sales. Sales, kemudian dikurangi variable cost, fixed cost, biaya admin, expense yang lain, bunga, pajak, dapatlah net income dikurangi dividen sama dengan additional to return earning. Nah, penjelasan dari sales tanpa return ini udah di pertemuan sebelumnya ya. Jadi saya cut dari net income-nya aja. Nah, net income yang dikurangi dengan dividen untuk CS sama dengan nilainya additional to return earning. Nah, di sini dikatakan net income, cash dividennya itu sebesar 50%. Ya. Nah, kalau dia 50%, berarti kan ini X dikurangi 50% sama dengan X, ya kan? Nah, berarti kalau di bawahnya 50%, ini kan 100% ya. Net income ini 100% selalu. 50% ini dari mana? 50% dari net income. Nah, jadi kalau 100% net income, dividennya 100%, maka additional to return earningnya 50% juga. Ya. Nah, kemudian berikutnya, dividen untuk common stock-nya adalah 250. Ya. Nah, karena ini 250, berarti 100%-nya berapa? Tinggal kita hitung 100% per 50 dikali 250. Jadi di sini $500. Nah, additional to return earning-nya berarti 500 kurang 250, yaitu $250. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Jadi, net income 500 dikurang dividen 250 sama dengan return earning 250. Berarti berikutnya kita bisa
mengerjakan rumus yang tadi ini ya. Jadi di sini kita butuh net income, berarti kita sudah bisa taruh di sini 500. Kita bagi dengan sales. Salesnya itu sama dengan informasi yang ada di soal juga. Kita gunakan dulu sales yang pertama. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurangi cash dividend dikurang net income. Cash dividendnya tadi sudah kita hitung juga 250, kemudian dibagi net income 500. Hitung dulu yang di dalam kurung, jangan lupa, kemudian baru dikalikan dengan yang di luar kurung. Hasilnya menjadi 12.000 dikali 0,05 dikali dengan 1 dikurang 0,5. Hasil akhirnya menjadi 300. Sampai sini ada mau ditanyakan kah? Masih aman? Ada yang bisa respon kah? Jangan saya sinyalnya jelek nih. Masih aman kah? Oke, thank you. Lanjut lagi berikutnya. Setelah dapat hasilnya 300, kita lanjut ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat, kita menghitung DFN dengan seperti ini. Kita punya 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah projected total asset. Saya blok dulu untuk kalian aware gitu ya. Ini yang mana? Nah, projected total asset kemudian dikurangi dengan projected total liabilities. Nah, ini mungkin saya kasih warna juga di sini. Oke, kayak gini ya. Dan yang ketiga adalah projected owner's equity. Tiga warna ini mencerminkan memang ada 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama adalah kelompok projected total asset. Kelompok projected total asset ini dihitung dengan cara projected revenue-nya atau sales-nya yaitu 120%, ya kan, naiknya 120% dikalikan dengan total aset saat ini. Total aset saat ini bisa dilihat dari balance sheet. Ya, total asetnya ini ya 6.000. Oke, jadi 120% dikalikan dengan 6.000. Menjadi projected total aset. Artinya, ini kan sama dengan 7.200 ya. Artinya, ketika perusahaan mau menaikkan penjualannya 20%, maka total asetnya entah itu mesin, entah itu mobil, entah itu tanah, pabrik, dan sebagainya harus naik 120%. Harus naik 20% juga. Ya. Jadi yang tadinya cuma punya total aset 6.000 harus jadi punya 7.200 secara total. Oke. Kemudian yang warna ungu. Gimana caranya Miss kita mau beli total aset sampai 7.200 yang tadinya 6.000 jadi 7.200. Gimana caranya? Kita bisa dilakukan dengan 2 cara kalau financing. Ya, yaitu dengan secara internal ya, 2 cara. Yaitu dengan liabilities berhutang dan yang ketiga adalah dari ekuitas. Yang warna ungu itu adalah yang dari liabilities ya. Nah, tadi dikatakan liabilitiesnya ini adalah yang spontaneous liabilities ya. Artinya liabilities yang akan dinaikkan juga atau ditambah untuk beli si total aset adalah liabilities yang konstan. Yang spontan ya, salah ngomong saya. Yang spontan. Apa aja misalnya spontan? Nah, yang ada kata-kata projected.
Ya, kalau di sini di kotak yang tengah yang ungu kalian bisa lihat projected account payable ditambah projected accrued expense, ya kan? Sedangkan notes payable dan long term debt-nya tidak ada kata projected. Sehingga, ya silakan Tommy. Sorry, saya mau nanya. Tadi 120% dari mana, Miss? Oh, oke. 120% itu adalah kenaikan dari penjualannya. Kita lihat ya penjualannya. Nah, di sini penjualannya adalah dari 10.000 menjadi 12.000. Artinya dari 10.000 kita ibaratkan 10.000 itu adalah 100%. 100% dari 10.000 ini akan naik menjadi 12.000. It means naiknya adalah 20%. 12.000 dikurang 10.000 dibagi 10.000. Ya, jadi kenaikan secara nominalnya 2.000, tapi kenaikan secara persennya adalah 20%. Kenapa di sini digunakannya 120%? Karena mengkalikan dirinya sendiri. Jadi kita tidak menghitung selisih kenaikannya, tapi menghitung setelah kenaikan jadi berapa. Jadi kita kali si 100%-nya itu sendiri. Ya, jadi sama dengan ditambah 20%. Sama dengan 120%. Gini ya, nah 20%-nya ini dari mana? 20%-nya dari $12.000 dikurang $10.000 dibagi $10.000. Ya, 2.000 per 10.000. Oke, Tommy, atau masih bingung? Paham, Miss. Oke, sip. Ya, kita lanjut lagi untuk yang ungu ini ya. Jadi untuk yang ungu ini yang ada atau yang terkena proyeksi adalah yang account payable dan accrued expense aja ya. Yang notes payable dan long term debt-nya tidak. Sehingga yang ikut mengalami kenaikan sesuai persentase penjualan adalah account payable 1.000, accrued expense 1.000, 500 dan 2.000-nya enggak. Terus dari mana 1.000, 1.500, 2.000? Dari balance sheet. Kita naikin lagi ya. Nah, dari sini account payable 1.000, accrued expense 1.000, notes payable 500, long term debt-nya 2.000. Oke, jadi angkanya sebenarnya sama, jadi kita hanya mengestimasi yang naiknya apa aja. Ingat ya, yang naik hanya yang short term ya, atau hanya account payable dan accrued expense. Nah, selain dari hutang, kita juga bisa membeli aset ini dari ekuitas, dari modal si pemilik. Modal pemilik ini kita gunakan angka retained earning ya. Kita cek dulu nih di atas. Retained earning yang kita proyeksikan sudah kita hitung di langkah yang ketiga. Projected additional to retained earning, yaitu sebesar 300 ya, sehingga di sini kita langsung gunakan 300, tidak 120.000 kali 120% dikalikan enggak lagi, tapi kita langsung jadinya $300 ya. Terus 300 ini udah naik belum? Udah proyeksi belum? Udah, karena di sini sudah menggunakan data projected sales-nya. Ya, ini udah ada unsur projected sales-nya. Nah, kemudian dari additional to retained earning yang sudah diproyeksikan tadi, kita tambah dengan si common equity-nya, yaitu 1.500 ya, karena kan kita punya retained earning dan juga common equity untuk total aset, untuk total ekuitas. Oke, jadi kita asumsikan untuk membeli 7.200 total aset ini, anggaplah mesin gitu ya. Untuk membeli mesin yang totalnya 7.200,
kita bisa melakukan berhutang maksimal 4.900 dan juga bisa menggunakan ekuitas 1.800. Sisanya 500 berarti kita harus pinjam lagi dari eksternal, entah itu long term debt, kan kita belum proyeksiin ya long term debt ya, entah itu long term debt ataupun saham. Tadi yang 1.500 saham itu belum proyeksi, artinya kita belum menerbitkan saham baru ya. Berarti kita masih punya cara lain yang kita sebut dengan cara eksternal, yang mana kita butuh $500. Nah, $500 ini adalah angka DFN-nya ya. Jadi kalau saya ceritakan lagi di sini, ya saya ulang lagi ya, saya ceritakan lagi di sini untuk mendukung yang kesimpulannya ya, untuk mendukung penjualan kenaikannya sebesar 20% di 2018, perusahaan harus meningkatkan aset yang tadi saya contohin mesin, harus meningkatkan aset menjadi, di sini ada kata-kata menjadi ya, menjadi 7.200 ya, yang tadinya 6.000 jadi 7.200. Gimana caranya? Dibiayai dari mana? Dibiayai dari yang ungu 4.900, dibiayai dari 4.900 total liabilities. Kemudian dari mana lagi? Dari yang warna coklat 1.800 ekuitas perusahaan, ekuitas dari pemilik perusahaan. Dan kalau kita hitung nih, yang nomor 1 dengan nomor 2, 4.900 ditambah 1.800, itu kan baru 6.700. Kita masih kurang 500. Dari mana, Miss? Dari eksternal. Ya, makanya di sini yang ketiga, 500 berasal dari data discretionary atau dana eksternal. Ya, jadi untuk naikin penjualan 20%, nggak bisa bilang begitu aja. Hey, misalnya kalian punya perusahaan ya, kalian punya staf penjualan. Kalian bilang tuh sama mereka, staf penjualan atau staf marketing. Kalian bilang, hey, bulan depan harus naik, pokoknya gue mau naik 20%, gak mau tahu. Nggak bisa. Namanya bisnis, akan ada dampak-dampak apapun yang lain. Dan ini contohnya, dengan menargetkan penjualan naik 20%, aset harus dinaikkan menjadi 7.200. Dari mana? Dari 4.900 liabilities meningkat, 1.800 ekuitas meningkat, dan juga harus ada dana eksternal tambahan yaitu sebesar $500. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Silakan Vanes. Ada yang mau ditanyakan Vanes? Pencet ya. Tommy, silakan. Miss, saya mau nanya dong, yang apa itu kalau untuk yang liability kan yang dinaikkan itu 100 kali 120% itu berarti untuk yang short terms. Nah, Yes. untuk yang owners equity itu kenapa yang 1.500 itu nggak di-projected juga ya? Oke, jadi sama layaknya seperti liabilities, kita menaikkan yang spontan dulu. Artinya kita mencari sumber pendanaan sumber hutang yang mudah, yang cepat ya, makanya dia menggunakan spontan. Hal ini, konsep ini juga diterapkan di ekuitas. Kita bisa menambah ekuitas yang spontan itu dari yang namanya return earning, tambahan laba ditahan ya. Kenapa nggak dari stok juga, Miss? Dari common stock 1.500? Karena untuk common stock 1.500 ini jangka panjang, Tommy. Sama seperti long term debt. Jangka panjang, butuh prosedur, butuh approval, butuh proses yang lama. Gitu. Nanti kalau kurang seperti ini, masih kurang 500, mungkin baru bisa dipikirkan, oh kalau kita tambah dari common stock deh. Atau kalau gitu tambah dari bond deh. Gitu. Ya, jadi hal pertama adalah kita bukan minimalisir ya. Kita maksimalkan dulu kalau yang short term ini bisa maksimal jadi berapa, butuh dana tambahan eksternal lagi atau tidak. Begitu Tommy, oke? Ada mau ditanyakan? Halo Miss. Yes, siapa itu? Hayat.
Saya Miss Aneh. Vanes, Miss. Tadi mic Yes. saya error. Oh iya, gimana Vanes? Jadi yang diproyeksiin itu buat liabilities yang short term doang ya, Miss ya? Yes, betul ya. Jadi kita proyeksiin yang pertama adalah yang short term dulu, yang deket dulu atau yang mudah. Gitu. Oke, Miss. Thank you, Miss. Sip, saya Berarti secara garis besar uh-uh. untuk yang yang penting semuanya itu sama-sama yang jangka pendek saja ya, Mas. Betul sekali kami ikut, betul ya. Jadi semuanya jangka pendek dulu. Selain alasannya supaya cepat, itu karena bebannya juga ringan. Biasa kan kalau jangka pendek kan bunganya mungkin lebih kecil ya, maksudnya in total ya, in accumulation. Kalau secara persen mungkin lebih besar, tapi in total akumulasinya pasti lebih murah ya, bunganya lebih kecil gitu. Tapi kalau bisa sama seperti bukan sama seperti begitu juga untuk ekuitas. Kalau misalnya kita bersumber dari obligasi ataupun dividen saham ya, itu kita perlu bagiin kupon dan dividen yang mungkin jangka panjang. Nah, secara total nanti jadinya gede bebannya. Jadi kita usahakan memenuhi kenaikan asetnya ini dari yang mudah dulu atau dari yang short term dulu. Ya. Oke, lanjut lagi. Jadi ini kita sudah tahu ya, konsep yang pertama ini adalah kita cari tahu konsekuensi kalau penjualan naik 20%, asetnya naik menjadi 7.200. Total liabilities-nya menjadi 4.900, owner's equity-nya menjadi 1.800, dan harus ada dana eksternal 500 ya. Nah, kemudian berikutnya cara yang kedua adalah AFN. AFN ini adalah additional funds needed. Jadi di sini hanya mau cari tahu selisih kenaikan additional, selisih tambahannya berapa ya. Nah, di sini kita ikuti rumusnya. Untuk yang pertama, TA1 atau total asetnya, TA atau total asetnya adalah kita gunakan yang ada di soal juga 2017 ya, 6.000 dibagi dengan TR1. TR1 berarti sales yang Nah, kemudian 6.000 dibagi 10.000 dikalikan dengan delta TR atau perubahan dari kenaikan penjualannya, yaitu 2.000 ya, yang tadi 12.000 dikurang 10.000. Kemudian dikurangi dengan, nah ini juga sama, kita hanya gunakan yang spontaneous liabilities, jadi hanya yang current liabilities aja ya. 2.000 dari mana, Miss? Dari yang current. Ya. Nih, belum kelihatan. Ini ya, account payable dan accrued expense aja ya, 2.000. Ini kalau nggak pakai papan jadi agak susah ya naik turun ya. Harapan saya sih kalian sambil buka ya modulnya masing-masing ya. Natalia silahkan. Miss, saya mau nanya untuk yang current liabilities itu nggak sama notes payable ya, Miss? Ya betul, jadi notes payable-nya kita tidak gunakan. Kenapa? Karena notes payable itu sebenarnya berada di antara keduanya. Dia bisa by perjanjian, itu bisa long term dan bisa short term gitu. Jadi kita di sini fokus ke yang benar-benar murni spontan aja atau murni current gitu ya. Jadi notes payable kita tidak ikut sertakan. Nah, current liabilities-nya dari 2 tadi ya, 1.000 plus 1.000 jadi 2.000 dibagi dengan TR1-nya sama seperti yang di sebelah kiri tadi, yaitu penjualan sebelum naik 10.000 dikalikan dengan, ini juga sama seperti yang sebelumnya, 2.000 juga, yaitu dari selisih kenaikannya 10.000 naik jadi 12.000. Kemudian dikurangi dengan predicted change in return earning ya. TR2 ini berarti penjualan yang sudah meningkat, yaitu yang menjadi 12.000 ya di soal. Kemudian dibagi dengan NPM. NPM ini adalah net income dibagi dengan revenue atau sales. Net income-nya 500. Dapat dari mana, Miss? Dari yang tadi kita hitung di atas juga ya. Kita kasih lihat dulu. Nah, yang ini ya. Net income-nya dari sini 500.
Net income dibagi dengan sales. Kemudian dikalikan dengan RR. Nah, RR ini apa? RR ini adalah bukan biaya modal kemarin ya. Apa namanya? Sama juga PR, RR itu sama. Ini adalah rasio dari retained earning ya. Rasio dari retained earning ini berarti yang ini ya, 50%. Ya, 50% karena 250 per 500. Maksudnya apa nih 250 per 500? Kita lihat ya. Nah, ini adalah retained earning 250. RR retention ratio. Nah, ini disebut dengan retention ratio, tapi yang dimaksud dengan retention ratio namanya rasio, berarti dia persen. Berapa persentase dari retained earning? Kalau ditanya retained earningnya berapa rupiah? Jawabannya adalah dolar. Retained earningnya berapa dolar? $250 secara nominal. Secara persen, secara bobot, secara proporsi, 250 ini berapa persen? 50% ya. Dan inilah yang disebut dengan retention ratio. Ya. Begitu juga dengan yang di dividen. Di dividen ini disebut dengan dividen payout ratio. Nah, dividen payout ratio ini adalah persentase dari dividen. Ketika ditanya dividennya berapa dolar? $250 secara nominal. Tapi kalau ditanya berapa persen dividennya, berapa besar bobot atau proporsi dividennya, itu adalah 50%. Ya, yang mana 50% ini disebut dengan dividen payout ratio. Oke, untuk dua istilah ini apakah ada yang bingung? Ya, silakan Tommy. Miss, kalau misalnya nih, dia itu nggak diketahui persen kayak yang gini kan. Nah, hanya diketahui angka misalnya nilai uangnya aja. Nah, berarti kalau misalnya untuk itu, untuk mencari retention ratio, otomatis kita menggunakan additional to RE dibagi dengan net income ya. Yes, good. Betul sekali. Betul sekali Tommy. Jadi kita gunakan perhitungan yang mana semuanya ini dibagi dengan net income, karena net income ini proporsinya 100%. Ya, jadi betul. Misalnya di sini dividennya adalah 100, ya, misalnya 100. Berarti dividen payout ratio-nya adalah 100 per 500. Gitu ya, 20%. Oke. Yang lain ada mau ditanyakan? Ada? Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi retention ratio-nya adalah 250 per 500. Oke, sampai sini ya. 250 per 500. Nah, lanjut lagi. Silakan dihitung per kurung siku. Ya, jadi dihitung per kurung siku. Kurung siku yang pertama berarti ini ya, jawabannya 1200. Kemudian ini juga kurung siku yang kedua, jawabannya 400. Kurung siku yang ketiga, ini jawabannya adalah 300. Masing-masing kurung siku ini mencerminkan yang ada di rumus ini. Ya, jadi berapa besar perubahan total asetnya? Perubahannya adalah 1200. Berapa besar perubahan liability spontannya? Perubahannya adalah 400. Berapa besar perubahan retained earning-nya? Perubahannya adalah 300. Perubahannya artinya selisihnya. Ya. Nah, secara total untuk secara meaning ya, secara arti, berarti untuk menaikkan penjualan 20% kita perlu menambah total aset, menambah total aset 1.200. 1.200-nya dari mana? Dari liabilities yang spontan.
kita perlu menambah liabilities yang spontan 400. Oh, 1.200 kurang 400, masih kurang 800. Oke, dari return earning kita bisa tambah 300. Ya, 1.200 dapat 400 dari liability spontan, dapat 300 dari return earning, baru 700. 1.200 kurang 700 masih kurang 500. Nah, kalau masih kurang ya udah dari eksternal ya. Jadi angka kebutuhan tambahannya atau kebutuhan eksternalnya ini akan sama seperti DFN, hanya beda di penjelasannya aja nih yang ini ya. Nah, kalau di sini penjelasannya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi yang di sini dikatakannya harus meningkatkan aset sebesar. Ya, jadi di sini meningkatkan sebesar. Kalau yang di atas tadi menjadi. Ya, beda ya Miss, angkanya beda. Kalau yang tadi menjadi berarti in total setelah ditambah jadi berapa. Kalau di sini hanya mau tahu peningkatannya aja berapa selisihnya. Ya, di sini selisihnya 1.200. Nah, ini penjelasannya seperti yang tadi saya uraikan secara lisan, ya 400 dari liabilities, 300 equity, 500 dana eksternal. Nah, di sini ada penjelasan tambahan untuk membedakan lagi kalau masih bingung, ya. Yang pertama, ini corporation memiliki total aset 6.000 pada tahun 2017, ya. Ini adalah kondisi sebelum mengalami peningkatan. Nah, kondisi ini akan berubah karena adanya target kenaikan di tahun 2018 ya. Target kenaikannya total AFN-nya 1.200. Ya, ini yang tadi. Sebesar 1.200 naiknya. Sehingga in total karena awalnya total asetnya 6.000 ya, nih. Total asetnya awalnya 6.000, terus tadi dibilang oh ternyata total asetnya harus naik nih, naik 1.200, berarti 6.000 ditambah 1.200 jadi berapa? Sehingga total aset menjadi 7.200. Nah, yang kenaikannya itu sebesar AFN, yang menjadinya itu sebesar DFN. Gitu ya. Jadi AFN dan DFN ini sebenarnya sama pentingnya. Perusahaan tidak bisa memilih kecuali perusahaan mau fokus di mana, mau fokus di peningkatannya atau mau fokus di total. Ya, ini masalah sudut pandang untuk analisis aja. Tapi secara makna, secara kondisi itu sama. Ya, misal mesinnya tadinya ada 5, terus harus nambah 2. Nah, berarti yang disebut dengan AFN itu adalah 2-nya. Nambahnya, selisih nambahnya 2. Nah, yang disebut dengan DFE itu adalah 7. Setelah nambah jadi 7. Ya. Tapi kondisinya kan sama ya, sama-sama mesinnya jadinya ada 7. Cuma bedanya mau concern di mana nih? Mau concern di selisihnya, mau concern di 2-nya ini, atau mau concern di totalnya. Gitu ya, jadi sebenarnya makna atau kondisi keuangannya sama. Mau AFN atau DFN. Berikutnya yang kedua, CNA Corporation ini memiliki total liabilities 4.500 sebelum ada kenaikan. Nah, setelah ada kenaikan, ternyata harus meningkatkan current liabilities sebesar 400. Nah, 400 ini adalah angka angka AFN selisih ya. Dan 4.500 ditambah 400 sama dengan 4.900. 4.900 ini adalah angka DFN-nya. Ya, coba kita lihat benar nggak tadi? Nah, yang ini ya benar, DFN-nya adalah 4.900 ya. Yang liabilities. Lanjut lagi, yang terakhir adalah equity. Equity sebelum kenaikan adalah 1.500 ya. Dan setelah ada kenaikan penjualan, ternyata owner's equity-nya harus naik nih. Berapa banyak naiknya? 300. Sehingga totalnya menjadi 1.800. Benar kan nih 1.800? Kita lihat. Nah, benar di sini ya. Naiknya 1.800. Sedangkan kalau berapa banyak eksternalnya sama ya, yaitu 500. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, silakan Sharon. Miss, saya mau nanya, yang dikaliin sama 120% itu kan ada yang aset sama yang bagian liabilities itu ada project account-nya sama yang accrued expense-nya, Miss. Itu Betul. kan karena dia short term tadi, Miss, ya. Yes. Selain 2 akun itu masih ada akun yang lain nggak, Miss? Yang misalnya di luar soal ini. Oke. Untuk secara umum nama akunnya sih sama ya, account payable dan accrued expense. Mungkin nanti kalian lihat kalau misalnya dia ada bilang short term notes payable. Nah, itu berarti masuk projected juga. Jadi pokoknya kalian lihat aja kalau misalnya dia ini short term, jangka pendek, berarti kena projected. Kalau tidak, berarti tidak. Gitu ya. Nanti dicari aja maknanya akun ini akun apa. Gitu. Ya. Yang lainnya? Oke, yang lainnya yang mau ditanyakan kah? Mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, berarti perkuliahannya sampai di sini dulu ya. Nah, ini adalah pertemuan terakhir. Mohon maaf saya belum bisa kasih kalian nilai TM-nya berapa ya. Tapi kalau misalnya kalian ngumpulin semua TM-nya, saya jamin pasti nilainya di atas 70, ya di atas 75. Ya, kalau semuanya dikumpulkan dan benar, itu pasti di atas 75 ya. Tapi kalau ada yang bolong-bolong, berarti nanti saya cek 70%-nya ya. Kalau 70%-nya semuanya 100, ya pasti nilainya 100 ya. Nah, kemudian karena ini pertemuan terakhir, berarti tidak ada lagi pertemuan di minggu depan. Tapi sesuai dengan informasi saya sebelumnya, kalau perlu feedback tambahan silakan disampaikan ke Feli ya. Kemarin Feli udah tanya saya juga. Saya udah jawab juga, saya bersedia feedback tambahannya di tanggal 29. Tanggal 29 jam berapa ya saya lupa tadi. Saya udah info ke Feli ya, nanti saya minta Feli untuk infoin. Jadi di tanggal 29, nah itu bagi yang mau aja dan open cam-nya ya. Ini kan nggak wajib, jadi yang mau aja. Sekali saya mau tahu komitmennya open cam. Oke, nah di sana karena Feli bilang request materinya opportunity cost of capital, nanti saya akan bahas, akan berikan contoh soal yang tingkatnya lebih sulit mengenai cost of capital itu dan sekalian saya bahas di sana. Ya, materi tambahan lainnya mungkin kalau nggak salah Feli bilang bond atau obligasi ya, itu nanti udah saya siapin juga. Sama ada satu latihan soal lagi. Oke. Karena sudah selesai materinya, berarti saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga UAS-nya lancar, silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik sampai UAS. Dan pada saat UAS-nya minimalisirlah kejadian yang mungkin secara teknis bisa mengganggu, ya supaya nggak ada alasan-alasan teknis lagi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih.